Benjamin Graham berkata, price is what you pay, value is what you get. Pak Wimaya akan membedah bagaimana value dari Sido muncul. Kami merekomendasikan sell dikarenakan Sido sudah tergolong overvalue. Berdasarkan DCF yang kami lakukan, target price Sido berada di Rp555 per lembar saham dengan potensi penurunan di 17,8%. Pada riset kali ini terdapat 3 main highlight, yaitu badai ekonomi menerjang Afrika, Nigeria terpuruk, kenaikan harga bahan pokok imbas El Nino, dan juga one-off item berimpact besar terhadap net income. Dan ketiga highlight tersebut akan kami bahas sebentar lagi. PT Sido Muncul adalah perusahaan yang bergerak di bidang herbal, makanan dan minuman, serta farmasi dengan lebih dari 300 produk. Sido memiliki 4 anak perusahaan yang mendukung operasionalnya dari hulu ke hilir. Di tahun 2023, pendapatan Sido didominasi oleh segmen herbal sebesar 66%, diikuti oleh segmen makanan dan minuman sebesar 31%, serta segmen farmasi sebesar 3%. Pasar domestik menjadi fokus utama Sido dengan kontribusi sebesar 94%, diikuti dengan pasar internasional sebesar 6%. Dengan melakukan top-down analysis, kami menilai dari aspek makroekonomi terdapat beberapa sentimen. Di antaranya, yang pertama, kebijakan ekonomi global masih bersifat hawkish, dengan kebijakan fiskal dan moneter yang cenderung kontraktif. Fed Fund Rate masih berada di 5,25–5,5% dan insentif fiskal dikurangi untuk menekan inflasi. Katalis kedua, ekonomi Afrika tertekan dengan Nigeria sebagai negara penopang utama Afrika dilanda inflasi berat 33% akibat kebijakan pencabutan subsidi gas. Kurs Naira pun terjun bebas. Hal ini berpotensi menurunkan permintaan produk Sido di Nigeria. Dan katalis terakhir datang dari ekonomi Indonesia, di mana inflasi Volatile Foods Indonesia mencapai 10,33% year on year di Maret 2024. Hal ini pun akan mengakibatkan penurunan konsumsi obat herbal dan jamu. Pada tahun 2023, Indonesia merasakan dampak dari El Nino yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan. Hal tersebut mengakibatkan penurunan hasil panen padi di Indonesia, Thailand, dan India yang merupakan negara pengekspor beras utama. Ditambah lagi dengan kebijakan larangan ekspor beras non-basmati oleh India yang menyebabkan Indonesia mengalami kurangan pasokan beras nasional. Produksi beras di kuartal pertama 2024 hanya mencapai 5,8 juta ton, jauh di bawah angka produksi kuartal pertama 2023 sebesar 9,3 juta ton. Hal tersebut menyebabkan harga beras meroket dan masyarakat berebut untuk mendapatkan stok beras. Pada masa pasca pandemi, pertumbuhan konsumsi masyarakat belum kembali ke level pra-pandemi. Masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti beras dan bahan pangan lainnya, dan mengurangi pembelian barang-barang non-primer seperti tolak angin. Hal tersebut menyebabkan penurunan segmen jamu herbal dan suplemen Sido di tahun 2023 sebesar 10,8% year on year. Indeks keyakinan konsumen atau IKK menunjukkan tren positif di tahun 2022 dan 2023 sejalan dengan pertumbuhan GDP Indonesia sebesar 5%. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat terhadap produk kesehatan termasuk produk Sido. Sido mendominasi pasar dengan market share sebesar 72% di tahun 2023, meningkat dari 70% di tahun sebelumnya. Dominasi ini diraih melalui strategi pemasaran digital yang sukses dan mencapai engagement rate sebesar 5 juta pada fourth quarter 2023. Sido sendiri memiliki 160.000 distributor di Indonesia dan berencana untuk mengembangkan jaringannya di luar negeri, terutama Malaysia dan Filipina, seiring dengan adanya pertumbuhan ekspor ke kedua negara tersebut. Industri jamu cukup menarik, tapi Sido di 2023 mengalami penurunan revenue di 7,8% menjadi 3,56 triliun rupiah. Kenapa? Ternyata karena ada pergeseran prioritas belanja masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok. Penurunan ini terasa di semua segmen, kecuali F&B yang naik 1,2% yang diikuti dengan peningkatan kontribusi terhadap total penjualan menjadi 30,9%. Kami menilai bahwa sudah tidak terdapat peluang pertumbuhan bagi Sido di domestik, sehingga Sido tidak tinggal diam. Mereka memperluas pasar ke Malaysia, Nigeria, dan Filipina dengan produk unggulan seperti Kuku Bima Energy dan juga minyak atsiri. Di 2024, kami prediksi revenue Sido akan tumbuh single digit, didukung dengan La Nina yang membawa curah hujan tinggi yang dapat meningkatkan permintaan dari tolak angin di second half 2024. Walaupun revenue turun, Sido sukses menekan biaya bahan baku. Hasilnya gross margin naik menjadi 56,6%. Di sisi operasional, OPEX per sales mengalami peningkatan. Namun, manajemen Sido terus berusaha efisiensi, terutama di biaya iklan dan promosi yang ditargetkan di level 10–11%. Penurunan revenue Sido berimbas pada laba bersihnya yang turun 13,9% menjadi 950 miliar. Tapi jangan panik dulu.
Penurunan ini terutama karena selisih kurs dan bad debt allowance. Jika kita hitung ulang tanpa one-off item ini, core profit Sido hanya turun 6,8% dengan margin laba di 28,9% yang lebih tinggi dari tahun lalu. Dan untuk mencegah selisih kurs ke depannya, mereka akan gunakan US dollar untuk transaksi di Nigeria dan lakukan pembayaran di awal. Dengan langkah-langkah tersebut dan karena 2023 adalah low base, kami memproyeksikan laba bersih Sido di 2024 akan mengalami pertumbuhan yang sangat menarik. Tentu saja kami tidak hanya memberitahu yang negatif saja, namun juga yang positif. Sido memiliki neraca yang solid dengan tergambarkan dari minimnya bearing debt, sehingga net cash selalu positif dari tahun ke tahun. Di samping itu, cash conversion cycle terimprove menjadi 133 hari dari 133 hari, dikarenakan percepatan perputaran inventory dan penagihan piutang yang lebih rendah. Dan hal ini merupakan pertanda bahwa perseroan lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Dan untuk investor yang mengincar dividen, Sido terkenal dengan dividen yang besar dengan dividen payout ratio lebih dari 80%. Di tahun buku 2023, Sido akan membagikan dividen dengan DPR di 85-90% dengan dividen yield di 6,78%. Untuk mengetahui nilai intrinsic Sido, kami menggunakan discounted cash flow. Kenapa DCF? Karena Sido punya cash flow yang stabil dan sudah tergolong mature. Pertama, kita memperhitungkan WACC yang terdiri dari cost of equity dan juga cost of debt. Cost of equity berada di 10,47% dan juga cost of debt di 5,65%. Setelah itu dilakukan pembobotan sesuai dengan proporsi, didapatkan WACC Sido sebesar 10,06%. Tidak hanya itu, kami juga memperhitungkan long-term growth dari Sido dengan mempertimbangkan Indonesia population, inflation, GDP, serta GDP dari Nigeria, mengingat negara tersebut merupakan salah satu tujuan ekspor perseroan, dan didapatkan LTG rate dari Sido berada di angka 2,5%. Kami juga merangkum valuasi pada football field yang tertera. Tentunya valuasi yang kami lakukan sangatlah konservatif dan objektif yang dapat dilihat dari konsensus para analis. Dan kami tetap mempertahankan rekomendasi sell terhadap Sido dengan target price di Rp555 per lembar saham dengan potensi penurunan di 17,8%. Meskipun begitu, kami tetap memperhitungkan risiko kenaikan atau penurunan harga saham perseroan, antara lain menguat atau melemahnya daya beli masyarakat, perubahan perilaku konsumen, serta harga bahan baku yang lebih rendah atau lebih tinggi dari proyeksi. Memperhitungkan risiko investasi, kami menilai risiko terbesar yang dihadapi Sido adalah risiko nilai tukar dan risiko inflasi. Alasannya adalah pasar ekspor menyumbang 6% pendapatan Sido di 2023. Krisis ekonomi Nigeria mengakibatkan rugi selisih kurs sebesar 43 miliar di 2023. Memitigasi hal tersebut, pada tahun 2023 Sido mengganti Naira ke USD. Selain itu, meningkatnya inflasi volatile foods pada bahan pokok dan beras berpotensi menurunkan permintaan FMCG sekunder seperti Sido hingga 10% di 2023. Dalam aspek tata kelola, dual board system menjadi kunci utama kesuksesan perseroan, di mana keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi dipisah secara tegas. Kami juga melakukan analisa tarif di mana Sido meraih peringkat sempurna karena mampu menyampaikan kinerja keuangannya secara transparan tanpa adanya kasus manipulasi, fraud, maupun praktik ilegal lainnya. Hingga 2023, Sido tidak pernah menerima sanksi administratif dari regulator dan otoritas pasar modal. Dalam aspek keberlanjutan, kami menilai perusahaan ini mampu berkomitmen dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Sido meraih peringkat A dalam MSCI ESG Rating. Artinya, perseroan mematuhi standar tinggi dalam pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Perseroan juga berhasil mengelola ESG risk ratingnya dengan kategori low risk pada analisa Sustainalytics. Dari aspek environmental, Sido berhasil melakukan efisiensi energi dan melakukan energi baru terbarukan sebesar 63% untuk total konsumsi energi. Dari aspek sosial, Sido mengucurkan dana 11,05 miliar untuk CSR. Tingkat perputaran kawalan Sido pun menurun menjadi 44,25% dengan zero fatality di 2023. Tidak terasa sudah sampai penghujung pemaparan singkat kami. Pirate Wimoya merekomendasikan sell dengan target price di Rp555 per lembar saham. Bagaimana menurut Anda? Apakah Sido masih terdapat peluang untuk bertumbuh? Do your own research. Sekian dari Pirate Wimoya, sampai jumpa.